Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan prediksi atau ramalan 2021. Ini untuk zodiak Leo. Oke, Leo. Silahkan cek Sun, Moon, Rising atau bahkan Venus kamu di Google jika kamu belum tahu. Untuk yang Western, kamu bisa klik aja di Google itu Cafe Astrology ya, nanti bakal muncul. Kalau kamu cari sidereal atau yang astrologi Hindu seperti yang aku tulis di description di bawah, kamu juga bisa tulis ya sidereal ya, sidereal tulisannya di Google, nanti bakal keluar juga data berchart kamu secara Hindu dan Barat. Kamu bisa ngelihat biasanya ada perbedaan. Kalau seperti berchart aku di Western dan Vedic itu benar-benar berbeda ya, jadi nggak sama. Jadi aku lebih intens, lebih nyaman belajar yang dari sidereal ya. Oke, dan ini aku bakal bagi entah di percintaan yang duluan atau pekerjaan duluan ataupun karir duluan ya, tergantung energi apa yang keluar. Oke. Dan kalau memang ini nggak kejadian ataupun nggak resonate, ya berarti bukan untuk kamu. Karena kembali lagi pembacaan ini adalah pembacaan general ya. Oke, kita mulai dengan oracle-nya. Untuk Leo di 2021. Ada you are awesome. Your greatest relationship is the one you have with yourself. Kalau kamu dengar suara ribut, itu kucingku yang kecil itu lagi main di bawah meja. Build it, strengthen it, praise yourself, share what makes you proud. You'll be beaming. The light will help others see from glass half empty, thinking to heck, I'm pretty awesome too. Then ada say you are sorry. Are you carrying around regret? Is there a relationship that needs healing but you just don't know what to say? Keep your pride at rest and simply start with I'm sorry. Take responsibility and acknowledge your role in the situation. Apologize for them and for you. Then let it go and be very proud of yourself. Making amends isn't easy, but huge leap forward on your spiritual path. Bravo. Dan ada your purpose is joy. Your purpose has nothing to do with how you make a living. That is your vocation, mission, or inspired passion or worthy. But your purpose is much simpler and bigger. Your purpose is joy. It's about discovering, nurturing, and celebrating who you truly are and knowing and loving yourself at the deepest level. Then di the bottom of the deck ada forgive yourself and others. Wow. Forgives, heals. Let go of the old story. Release any guilt and blame. Everyone is doing the best they can. This includes you. Kickstart the healing process by surrounding all the judgment and hurt. Your health and happiness will thank you. Oke, oh ya, aku lupa mention, ini pembacaannya bisa terbalik ya. Jadi aku ngerasain energi seseorang yang di 2021 ini ya, Tuhan minta banget untuk kamu memaafkan diri kamu sendiri, orang sekitar ya. Jika kamu orang yang berhubungan dengan Leo, kamu pun harus tetap memaafkan. Walaupun dia nggak minta maaf, dia nggak menyesal atas apapun yang dia lakukan ya, kamu harus tetap memaafkannya. Ini bukan tentang dia atau tentang kamu aja, tapi ini tentang
spiritualitas kamu di dalamnya, dimana untuk belajar memaafkan demi kebaikan kamu sendiri, ya. Dan belajar untuk minta maaf kalau memang kamu yang di posisi salah, walaupun kamu gak ada di posisi salah. Belajar untuk meminta maaf, karena itu tanda seseorang yang memiliki kerendahan hati, ya. Kita lihat tarotnya. Dan aku ngeliat juga untuk belajar benar-benar ngelepasin, ya. Jangan lagi membawa kesakitan yang udah dari tahun lalu atau tahun ini kamu bawa lagi sampai 2021, ya. Belajar untuk mengikhlaskan dan melepaskan. Ada Six of Wands, main di bawah meja. Lalu ada Three of Pentacles, dan ada Eight of Cups, sih. Seseorang yang belum benar-benar memaafkan keadaan, ya, dan memaafkan diri dia sendiri. Jadi aku ngerasain energi seseorang yang masih ada. Apakah dia bakal ngerasain karmanya, apakah dia bakal begini, apakah dia bakal begitu. Kamu pengen dia ngerasakan sakit juga seperti yang kamu rasakan, dan itu bukan hal yang baik untuk kamu rasakan ataupun kamu pikirkan, ya. Karena nanti kesakitan itu bakal jadi manifestasi ke diri kamu sendiri loh, bukan ke dia, ya. Ace of Pentacles, The Chariot. Jalan kamu melepaskan itu semakin kamu ikhlas dan melepaskan apapun yang udah terjadi, ya, nggak peduli dengan apapun action dan reaksi dia, kamu semakin memudahkan jalan kamu ke depannya, ya. The Fool dan The Pentacles. Mungkin terkesan kamu seperti orang bodoh, ya, ataupun dia yang terkesan seperti orang bodoh karena memaafkan orang begitu aja, ya, tanpa berharap mereka mendapatkan timbal baliknya, mendapatkan balasannya, gitu, ya. Kenapa kayak gitu? Di mata manusia, di mata logika, ya, memang kita terlihatnya bodoh, padahal enggak. Kita hanya sedang set boundaries, kita sedang belajar menyayangi diri sendiri, ya, karena menyimpan dendam dan sakit hati hanya meracuni diri sendiri. Ten of Pentacles, lalu Five of Wands. Semakin cepat kamu meninggalkan kesakitan itu di belakangnya lebih baik, karena gini, apapun yang kamu pikirkan, ya, tentang dia, misalnya dia begini, dia begitu, aku ngeliat ya bakal bikin sakit ke diri kamu sendiri loh, aku bilang. Bukan ke dia, malah dampak buruknya itu banyak ke kamu. Jadi di 2021 ini benar-benar diminta kamu, energinya itu minta kamu, terutama di tanggal 1 ini, ya, Januari, aku ngeliat, karena itu ada 3 planet, ya, conjunction. 3 planet itu adalah 3 planet berada di satu sign, ya, di sign Capricorn, di sidereal, ya, versinya sidereal, versinya Hindu, dan itu bisa berdampak besar ke kamu, karena planet pelajaran, planet guru, ya, dan planet yang bisa dibilang, ya, keras, ya, keras kepala, itu datang dan memberikan suatu pelajaran yang mungkin gak kamu duga, ya. Ada King of Pentacles di the bottom of the deck-nya. Jadi energi ini energi yang benar-benar minta untuk memaafkan, ya. Entah pekerjaan, karir, keuangan, ya, percintaan, aku ngeliat ada ngarah ke sana. Entah memang karena kamu gagal
dalam pernikahan kemarin, ataupun gagal untuk menikah, ataupun dipecat, PHK, ya mau nggak mau aku ngeliat kamu harus lepasin sakitannya, kekecewaannya. Walaupun kamu ngerasa nggak adil, ya hal yang terbaik untuk kamu saat ini ya lepaskan itu semua. Kita lihat lagi oracle-nya. Ada woman holding a heart, goddess of the moon, 7 chakra, ada crown chakra atau chakra mahkota, lalu ada appreciation, envy, ada kecemburuan di sini. Mungkin kamu ngerasa orang yang mengkhianati kamu itu justru yang bahagia, orang yang yang berperilaku nggak adil sama kamu justru mereka yang bahagia. Ini adalah rasa yang harus kamu buang. Kenapa? Itu bukan urusan kita. Kita harus membiarkan hal-hal yang seperti itu tuh jadi tanggung jawab Tuhan, ya. Karena semakin kita menuntut suatu hal yang bukan hak kita, ya, apalagi karma dan kehidupan orang lain itu kan bukan karma kita, lebih baik kita lepasin, ya, agar kita lebih mengapresiasi diri kita. Aku ngeliat ada perasaan sayang ataupun cinta yang masih kamu simpan dengan seseorang di sini. Ada energi yang kamu harap orang itu kembali ke dalam hidup kamu di 2021 ini, jika memang 2020 ini belum, ya. Seseorang yang masih membuat kamu kepikiran sampai saat ini, ya. Ada door to personal, healing and happiness, strategy, walking away, orang yang pergi menjauh dari hidup kamu atau kamu yang pergi menjauh dari hidup seseorang, ya. Aku ngeliat kalian udah nggak berada di intensitas energi yang sama, ataupun bisa dibilang frekuensi kalian sudah berbeda sekarang. Itu yang membuat dia nggak datang ke hidup kamu atau belum, ya. Aku nggak bisa bilang nggak bakal datang sampai nanti, ya, karena setiap orang bakal berbeda. Dan ada victory di the bottom of the deck-nya. Semakin kamu menahan rasa tentang orang tersebut, ya, aku bisa bilang semakin sakit yang kamu dapat. Jadi lebih baik kamu lepasin. Karena di 2021 aku ngeliat energinya bakal lebih fokus ke diri kamu, ataupun dari akhir tahun ini udah mengarah untuk lebih fokus dengan diri kamu. Nggak peduli lah dia mau pergi apa, kembali apa enggak, gitu ya. It's about you, gitu ya. Ini tentang diri kamu sendiri, Leo, jika memang pembacaan ini kamu, ya. Kita lihat tarotnya. Ada jump card di sini beberapa aku ambil. Page of Stay, Page of Wands, Queen of Vessel, atau Queen of Cups. Lalu ada The Lovers, ada energi Gemini, ada energi Cancer tadi, ya, dan ada energi Sagittarius, dan ada energi seseorang yang spiritual, ya. Yap, aku ngeliat ini bakal ngarahkan ke arah spiritual. Dan kamu tahu masa-masa spiritual itu bakal buat kamu detach, ya. Detach itu energi dimana kamu gak akan terikat dengan apa-apa. Kamu ditarik untuk lebih fokus dengan diri sendiri, gak terikat dengan materi, gak juga terikat dengan imateri. Jadi
seseorang atau siapapun ya bakal mengarah untuk memang menjauh dari hidup kamu, karena kamu ditarik untuk lebih memenangkan diri kamu di masa spiritual ini. Kamu harus menemukan diri kamu dulu yang memaafkan, karena aku ngerasain energi dimana kamu belum begitu memaafkan apa yang udah terjadi. Ada death sih, ada transformation, Scorpio, Hangman, the Devil, and energy Capricorn, Ten of Vessel. Kamu memiliki karma yang besar dalam hubungan relasi percintaan yang memang arah ke pernikahan ya. Jadi apapun yang udah terjadi, entah itu udah divorce ya ataupun belum, memang mengarahkan kamu untuk divorce, karena memang pelajaran terbesar kamu ada di sana ya, ada di divorce tersebut. Semakin cepat kamu menerimanya semakin baik. Two of Pentacles, Two of Swords, and Pentacles. Ini semua masalah waktu ya, waktu yang memang meminta untuk kamu pelan-pelan lepasin nih sword kamu yang kamu bawa ke sana sini ya. Perdebatan hati di mana kamu ingin moving on tapi orang itu datang balik lagi, aku takut kalau dia gini, aku takut atau gitu. Lepasin semua ketakutan itu ya, moving on lah tanpa ada intensi dari siapapun ya. And Vessel, Six of Staff, Six of Wands. Sebagian dari kalian aku ngelihat memang bakal kembali dengan orang lama ya, ataupun orang lama ini datang kembali ke hidup kamu. Karena memang ya aku ngerasain sebagian dari kalian memang memiliki karma besar dengan orang di masa lalu ya. Jadi memang intensi dia datang lagi atau kamu berurusan dengan dia itu besar. Namun aku bisa bilang juga ya, orang-orang yang hadir di hidup kamu ini belum tentu akan permanen. Ada yang datang hanya untuk memperlihatkan kamu dengan jelas gitu ya, kesakitan mana atau pelajaran mana yang kamu harus ambil saat dia datang lagi ke hidup kamu. Dia mungkin gak bilang aku datang buat pelajaran nih buat kamu, no gitu ya, dia gak bilang kayak gitu, tapi tujuan dia, intensi dia datang ke hidup kamu seperti itu. Karena setiap orang yang datang ke hidup kita itu punya tujuan. Bahkan kita pun datang ke hidup seseorang pun punya tujuan. Cuman kitanya kadang nggak tahu. Ya kita ngikut aja apa yang hati mau, intensi intuisi kita mau gitu ya. Karena itu tadi kita ngikutin itu, sebenarnya yang kita ikutin adalah tujuan hidup kita, karmanya kita. Karena kita pun bisa menjadi perantara untuk pelajaran seseorang ya. Ntar ya aku ganti dulu lilinnya. Oke, kita lihat lagi ya untuk oracle karir dan keuangan kamu. Ada the owl atau burung hantu, lalu ada the sun,
matahari, ada book, ada secret, lalu ada man, ada anchor. Dog. Ada energi di mana seseorang yang memang ingin mengulang apa yang udah terjadi di masa lalu, ya, mengulang apapun yang udah terjadi walaupun itu sakit. Dan ada energi memang untuk kerjaan dan karir, ya, kamu ingin kembali ke kerjaan yang lama, ataupun kamu pengen jalanin sesuatu yang kamu rasa kamu gak terlalu pusing lah gitu ya, gak terlalu ngeribetin akan hal itu, karena ada rasa takutan untuk memulai sesuatu yang baru, entah pekerjaan, karir, ataupun hubungan yang baru, ya. Seseorang di sini ngerasa harus kembali, ya, entah kamu ingin kembali ke tempat kamu yang bekerja dulu, ya, karena memang mungkin kamu ngerasa nyaman, ya. Ada energi seperti itu, namun aku ngelihat justru energi itu ngasih tahu kamu, ya, untuk kamu lebih belajar keluar dari zona nyaman, ya, mampu untuk berdiri sendiri. Karena aku ngelihat gini, kamu itu udah lepas dari kungkungan, entah dari kerjaan yang lama, ya, kamu mungkin resign dan kamu diberi kesempatan oleh semesta, oleh Tuhan untuk kamu bangkit sendiri gitu ya, mulai pekerjaan baru, karir baru. Cuman ada rasa kamu ingin kembali lagi karena kamu ngerasa lebih nyaman kalau kamu ada di bawah kontrol orang, ya, maksudnya kamu punya bos di atas kamu, ya, kamu lebih nyaman gitu rasanya. Padahal aku ngeliat energi kamu memang kuat banget, justru kamu berdiri sendiri, ya, dalam bisnis atau apapun juga, ya, yang memang kamu berusaha sendiri di sana. Kita lihat tarotnya. Ada jump card, Four of Swords, Hangman, Hermit, Page of Wands, ya, seseorang yang lihat banget ke masa lalu, entah pekerjaan ataupun karir, tetap fokus ke masa lalu, ya, walaupun sebenarnya ingin memulai sesuatu yang baru juga, namun itu tadi, ya, masih ada rasa takut, apakah ini hal yang tepat, apakah hal yang sesuai gitu, ya. Four of Pentacles, Eight of Cups, The Tower, ya, masih terbayang-bayang tentang apa yang terjadi di masa lalu. Queen of Pentacles, jadi aku bisa bilang energi ini bakal kuat bermain nanti di masa depan, di tahun depan, ya, karena memang itu tadi kamu harus dealing dengan ini, ya, mau nggak mau. Aku ngelihat apalagi Leo, ya, nanti Saturn, Pluto dan Jupiter itu transit untuk kalian yang rising Leo, itu bakal transit di 6 house kamu atau rumah ke-6 kamu, dan itu rumah ya, dimana kita banyak pelajaran di sana, hal yang harus kita berikan dan hal yang menjadi tanggung jawab kita. So aku bisa bilang masa ini bakal makin intens, ya. Untuk kamu menyiapkan diri kamu sekarang adalah lebih banyak meditasi, ya, kamu bisa yoga, belajar untuk mulai bicarakan ini dengan orang yang kamu rasa mampu untuk mengerti apa yang kamu rasakan, karena aku ngeliat ini hal yang memang gak bisa dihindari, ya.
Kita nggak akan bisa menghindari takdir kita, ya. Kita nggak bisa menghindari apa yang memang harus hadir di hidup kita. Kalau kita hindari, ya hanya akan membuat kita sakit sendiri. Namun aku lihat perlahan-perlahan kamu bisa. Cuman dengan adanya kamu mendengar pembacaan ini, kamu bisa lebih prepare, ya, untuk lebih siap, gitu ya. Oke, kita lihat lagi ya oracle-nya. The chemistry, there is a strong magnetic attraction here, romantic feeling, ya. Express your love. Children, your love life is being affected by children. Nah, jadi memang ini ngarah ke energi bagi kalian yang divorce dan udah memiliki anak, ya. Bakal kencang banget di sini romantic feelingsnya, ya. Aku ngelihat bakal kuat. Namun aku ngelihat juga ada tendensi orang baru yang bisa mengungkapkan rasanya ke kamu, atau kamu mengungkapkan rasa ke orang yang baru. Itu bisa jadi, ya. Namun aku ngelihat tendensi anak ini bakal lebih kuat energinya, ya. Ataupun bukan anak kamu, mungkin adik, ya. Yang pastinya dia lebih muda, jauh lebih muda daripada kamu. Dan kehidupan kamu secara menyeluruh bakal banyak berfokus tentang anak-anak, ya. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Ya. Datang lagi nih si makhluk bulu ini. Music for manifesting. To manifest rapidly things of your desire where you hum, sing, or play music. Ya, ini tentang manifestasi, ya. Jadi kalau kamu memanifestasikan apa yang di masa lalu, ya, aku ngeliat bakal banyak membawa kesakitan dan kekecewaan karena belum benar-benar moving on, ya, belum benar-benar melepasin. Jadi pesannya untuk kamu adalah cek lagi apa yang kamu manifestasikan saat ini, ya. Apakah itu hal yang baik untuk kamu atau enggak, ya. Simplify your life, eliminate clutter from your heart and work life to balance the flow of activities, sih, seperti yang aku bilang. Sederhanakan hidup kamu, ya. Buang apa yang memang harus kamu buang dari rumah kamu, dari jiwa kamu, tubuh kamu, jika memang itu nggak membuat hidup kamu lebih seimbang, ya. Tranquility, make time to relax, be still, and enjoy your solitude, indulging in much needed self-care, ya. Jadi lebih banyak untuk self-care, ya, lebih merawat diri, menyayangi diri sendiri, ya. Ini tentang diri kamu, jiwa kamu, mental kamu. Nah, seperti kucing aku yang tiba-tiba naik terus dia nyantai, dia baring, ya, that's it, gitu, ya. Lebih perhatikan ke diri sendiri, karena yang bakal menjadi lebih baik itu saat kamu lebih fokus dengan diri sendiri, ya. Nggak peduli orang mau bilang kamu egois atau apa, ya. Karena memang self-care, self-healing, ya, kita butuh waktu untuk sendiri, untuk lebih banyak ngelihat ke diri sendiri, dan kita nggak perlu validasi dari orang lain. Oke.
So that's it ya, I think that's all. Jika kamu ingin konseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. Dah, bye bye.